Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Nuryanto. Kembali lagi di channel After Moment Study. Channel ini adalah channel yang membahas dunia pendidikan, baik dari materi atau pembahasan soal, dan juga membahas tentang seputar-seputar sekolah di Indonesia. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ASPD TO atau Tryout Dinas Dipora DIY tahun 2021 paket yang pertama. Oke? Nah, sebelum kita bahas soalnya jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Oke. Nah, sebelum kita bahas, ini adalah profil singkat dari saya. Saya adalah konten kreator, tentor fisika, dan fotografer. Jadi, jika kalian ingin les atau ingin belajar bersama saya, bisa DM Instagram saya atau kirim email ke aftermoment1@gmail.com. Seperti itu ya, oke. Nah, ini ada sedikit quotes untuk kalian. Jangan takut gagal, takutlah jika kalian tidak pernah mencoba. Nah, ini adalah soal yang pertama. Di soal ini kita diminta untuk apa ini? Sawah ditanami memerlukan benih massa. Nah, di sini kita ditanya mana sih besaran pokok, mana sih besaran turunan. Yuk kita coba. Yang pertama nih, Pak Karjo memiliki sawah yang luasnya 4.000 meter persegi. Nah, 4.000 meter persegi ini apa sebenarnya? Ini adalah A atau luas. Berarti ini merupakan besaran turunan. Besaran turunan dari apa? Panjang, ya kan? Besaran turunan dari panjang. Nah, oke. Kemudian kalimat yang kedua, jarak sawah dari rumah Pak Karjo kurang lebih 2 kilometer. Nah, 2 kilo ini adalah apa? Panjang, ya. Jadi panjang itu lambangnya P, gini aja biar singkat ya. P, panjang. Nah, panjang ini adalah besaran pokok. Besaran pokok seperti itu. Kemudian Pak Karjo bersepeda ke sawah dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Nah, 20 menit ini merupakan besaran pokok yang mana adalah waktu. Ya kan? Besaran pokok. Oke. Lanjut dengan kecepatan rata-rata yaitu 10 menit 10 meter per menit. Nah, sawah ditanami padi memerlukan benih bermassa 20 kg. Nah, jadi yang nomor 4 ini merupakan kecepatan, ya kan, yaitu besaran turunan. Turunan dari siapa? Turunan dari apa? Panjang dan waktu. Nah, kalau 20 kg ini apa? Massa, yaitu besaran pokok. Besaran pokok seperti itu. Nah, kita sudah mengetahui besaran-besaran apa saja yang ada di kalimat ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang pertama, yaitu tentang lambang dimensi. Kalau panjang itu tulis saja ya. Kalau panjang itu lambangnya adalah L. Nah, seperti ini cara menulisnya. Ada kotakannya dan ditulis seperti ini. Kemudian yang kedua massa. Massa. Kalau massa lambangnya itu M besar di tengah-tengah kotak. Kemudian ada waktu. Nah, waktu itu adalah T besar. Kemudian arus listrik. Saya tulis arus saja ya supaya singkat, yaitu I. Kemudian suhu itu lambangnya adalah seperti ini. Nah,
Kemudian cahaya, intensitas cahaya lebih tepatnya ya. Lambangnya adalah J, dan jumlah zat itu lambang dimensinya adalah N. Nah, semua ini adalah merupakan besaran pokok. Nah, jadi ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besaran pokok itu ada 7. Dan sebelah sini, nah ini yang saya lingkari adalah lambang dimensinya. Seperti itu. Yuk coba kita latihan jika diminta untuk mengetahui lambang dimensi dari massa jenis. Nah, massa jenis. Nih misalnya kita latihan tentang massa jenis, lambangnya yaitu rho. Massa jenis itu lambang satuannya adalah rho. Seperti itu ya. Nah, rho itu apa? Rho itu massa dibagi dengan volume. Volume kan masih bisa dipecahkan lagi. Volume itu sisi kali sisi kali sisi, atau panjang kali panjang kali panjang. Nah, oleh karena itu menjadikan lambang dimensinya yaitu pertama massa itu M besar dibagi dengan sisi kali sisi kali sisi, yaitu L. Dipangkatkan 3, atau bisa juga ditulis seperti ini, M L pangkat negatif 3. Jelek negatif 3, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah massa jenis. Oke, buat latihan kalian, coba kalian bisa tidak kerjakan gaya. Itu lambang dimensinya seperti apa. Nanti kalau sudah tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, pada soal ini itu disediakan 5 pernyataan. Nah, ditanya pernyataan yang sesuai dengan sifat wujud zat padat. Ingat, zat padat yang sesuai. Kita coba lihat pernyataan pertama, yaitu partikel-partikel penyusun tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Nah, di sini tidak dapat meninggalkan. Nah, betul tidak kalau zat padat itu tidak dapat meninggalkan teman-temannya? Betul ya? Jadi kalau benda padat itu partikelnya meninggalkan kelompoknya, artinya adalah pecah atau sobek atau patah. Nah, jadi sejatinya sifat wujud zat padat adalah tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Yang kedua, partikel-partikel penyusunnya dapat bergerak bebas. Ini salah ya. Salah ya. Nah, yang dapat bergerak bebas itu apa? Yang dapat bergerak sangat bebas adalah zat gas. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, jarak antar partikelnya sangat rapat. Ini betul ya, sangat rapat. Jadi karena berkaitan dengan yang nomor 1 ya, partikel penyusunnya tidak dapat meninggalkan kelompoknya, artinya itu partikelnya sangatlah padat. Nah, seperti itu. Kemudian volume dapat berubah. Nah, di sini salah ya, tidak dapat berubah volumenya. Yang dapat berubah adalah lagi-lagi wujud zat gas. Seperti itu. Nah, sesuai dengan pernyataan 1, pernyataan 3, pernyataan 5 itu juga benar, bentuknya tetap. Jadi kaku. Biasanya itu cirinya adalah benda padat itu kaku. Itu. Oke, dapat dipahami? Jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal ini adalah soal kalor. Yang mana ditanyakan adalah apa ini? Untuk memerlukan proses BCD itu sebesar berapa kalori yang diperlukan? Oke. Nah, jadi kita perlu mencari atau perlu mengetahui persamaannya. Nah, kalau di sini kan terdapat perubahan suhu, berarti persamaannya kalornya adalah M kali C kali delta T. Yang perlu kita perhatikan adalah wujud zatnya antara AB itu apa?
HP itu wujud zatnya S. Oleh karena itu, C-nya ini adalah CS. Oke, lanjut proses BC. Proses BC ini tidak ada Tidak ada perubahan suhu. Oleh karena itu persamaannya Q sama dengan M dikali L. M itu massa, L itu kalor lebur. Nah, seperti itu. Kemudian CD itu kembali lagi ada perubahan suhu. Berarti Q-nya atau kalornya itu persamaannya M dikali C kali delta T. Lagi-lagi perlu kita ingat pada proses C, D itu wujudnya adalah air. Oleh karena itu C yang digunakan adalah C air. Oke. C itu apa? Kalor jenis. Kalau air berarti kalor jenis air, kalau S adalah kalor jenis S, seperti itu. Kemudian DE ini juga sama, tidak ada perubahan suhu, berarti Q sama dengan M dikalikan L, seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui persamaan yang akan kita gunakan, kita coba lihat nilai-nilainya. Kalor jenis S-nya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur S-nya 336.000 Joule per kilogram. Kemudian kalor jenis airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk masanya itu 500 gram es. Jadi masanya itu 500 gram es. Oke, kita akan menghitung yang pertama, yaitu proses QBC. Yang mana QBC itu tidak ada perubahan suhunya, berarti M dikalikan L. M-nya berapa? Nah, kan di situ masanya harusnya adalah 500 gram. Kita perlu konversi dulu menjadi kilogram karena satuannya di sini adalah kilogram. Oke? Yang saya lingkar itu kan kilogram. Sehingga nilainya menjadi berapa? 0,5 kilogram. Oke, jadinya 0,5 kilogram dikali leburnya atau lebur esnya berapa? Kita tahu lebur esnya adalah 336.000, sehingga proses kalor B sampai C adalah 168.000 Joule, seperti itu. Lanjut proses QCD. Proses QCD itu ada perubahan suhunya dan wujudnya air, berarti M dikali C air dikali delta T. Sehingga 0,5 dikali C air berapa? C air 4.200. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah perubahan suhunya. Perubahan suhu C ke D adalah dari 100. Ini kan D kan. Oke, ganti dulu ini. Nah, ini kan D-nya adalah 100 derajat Celcius. C-nya adalah 0, ya kan? Sehingga kita bisa tulis menjadi 100 dikurangi 0. Nah, seperti itu. Jadinya berapa itu? Jadinya kalau dihitung menjadi 210.000. Sorry ya. Itu proses C D. Q B C D sama dengan Q B C ditambah Q C D, sehingga berapa nilainya? Nilainya menjadi 168.000 ditambah 210.000, seperti itu. Sehingga berapa? Kalau dijumlahkan menjadi 378.000 Joule. Nah, Joule ini kita ubah menjadi kilojoule, jadinya 378 kilojoule, seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kalau ada, tulis di kolom komentar. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini ada 4 pernyataan perubahan kimia yang benar. Ditunjukkan oleh nomor berapa? Ingat, perubahan kimia.
Nah, perubahan kimia itu salah satu cirinya adalah tidak bisa kembali ke sifat asalnya dan menghasilkan zat baru. Oke, yang pertama, roti membusuk. Nah, roti membusuk ini termasuk jenis perubahan kimia dan bisa juga dengan perubahan biologi. Nah, jadi kalau lebih spesifik ini adalah perubahan biologi yang mana merupakan juga perubahan kimia. Jadi untuk lebih mudahnya ini merupakan perubahan kimia. Oke, nomor satu itu betul. Kemudian nomor dua, lilin meleleh ketika dinyalakan. Ini merupakan perubahan fisika ya. Kenapa? Ya karena lelehannya itu bisa dibuat menjadi lilin kembali. Oke. Nomor tiga, pagar besi yang berkarat. Ini merupakan kimia. Nah, kenapa kimia? Karena besi yang sudah berkarat tidak bisa karatnya itu kembali lagi menjadi besi. Tidak bisa. Oleh karena itu disebut perubahan kimia. Lanjut, air laut mengalami evaporasi pada siang hari. Nah, evaporasi itu merupakan penguapan. Nah, uap air itu bisa berubah menjadi air lagi sehingga ini merupakan perubahan fisika seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Oke deh. Lanjut di soal berikutnya. Oke, di sini terdapat tabel data percobaan pengujian keasaman larutan. Nah, ditanyakan kesimpulan yang benar tentang larutan tersebut. Oke, kita awal dulu dari larutan P. Lakmus merah nih, ternyata larutannya itu berubah menjadi biru. Dan lakmus biru berubah tetap menjadi biru. Berarti larutan P ini jenisnya adalah basa. Oke, basa. Kemudian larutan Q, lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru tetap menjadi lakmus biru berubah menjadi merah, sehingga ini merupakan jenis asam. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, berarti netral seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini disediakan 4 buah gambar. Nah, di sini pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa. Oke, yang merupakan molekul senyawa atau cirinya adalah dia memiliki lebih dari satu molekul. Nah, ini kan molekulnya sama, jadi bukan merupakan senyawa. Yang nomor 3 juga memiliki molekul yang sama, berarti bukan merupakan senyawa. Berarti yang merupakan senyawa adalah 2 dan 4. Nah, sekarang kita bahas contohnya. Contoh senyawa. Apa kira-kira contoh senyawa? Yang pertama adalah natrium klorida. Natrium klorida atau kita biasa sebut garam dapur. Nah, bagaimana itu persamaan kimianya atau rumus kimianya? NaCl. Kemudian yang kedua contohnya apa lagi? Sukrosa. Nah, ini pasti kalian sudah tahu, yaitu adalah gula. Rumus kimianya bagaimana? C12 H22 O11. Nah, itu ya. Lanjut, yang ketiga contohnya adalah asam klorida. Asam klorida ini adalah apa? Pembersih lantai. Bersih lantai ini adalah bahan yang keras atau berbahaya jika terkena kulit. Rumus kimianya HCl. Oke, satu lagi contoh yang terakhir adalah asam asetat. Ya, asam asetat itu apa? Cuka. Nah, kita juga sering menjumpai di warung-warung bakso, warung-warung soto itu menggunakan cuka. Persamaannya bagaimana? C2H4O2. Jadi kalian kalau misalnya
ke warung soto, warung bakso gitu, bilang sama penjualnya, Bu, Pak, saya minta C2H4O2 gitu. Nanti biar penjualnya itu bingung, hah, ngomong apa kamu itu? Cuka, Pak, Bu, cuka. Cuka itu rumus kimianya C2H4O2 gitu, biar rada keren gitu. Oke? Nah, mungkin pembahasan soalnya cukup sekian. Lanjutan soalnya itu ada di video berikutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.